Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama perkenankan saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang-orang muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sesama orang-orang muslim itu adalah saudara. Sesama orang-orang beriman adalah saudara. Inilah yang harus selalu kita jaga, yaitu ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka adakan islah di antara dua saudara kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Nabi SAW katakan, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, yang kelima tidak boleh menzaliminya, dan seterusnya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Agar ukhuwah Islamiyah itu tidak hanya tinggal sebagai slogan saja, supaya terwujud ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apa saja yang mesti kita penuhi? Nah, di antara sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu, yang pertama adalah ta'awun, tolong menolong. Kalau ta'awun ini sudah tidak ada, tidak akan terwujud itu ukhuwah Islamiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam kebajikan dan takwa. Tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa, yakni jangan tolong menolong dalam urusan kemaksiatan, jangan tolong menolong dalam urusan kemungkaran, dan jangan tolong menolong dalam urusan yang diharamkan Allah. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Ta'awun atau tolong menolong di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu benar-benar terwujud, benar-benar dilaksanakan, bukan hanya slogan. Nabi SAW katakan, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ukhuwah Islamiyah itu tidak terbatas dengan suku, bangsa, tidak juga dibatasi oleh batas-batas teritorial suatu negara. Semua saudara, al-muslim akhul muslim. Karena muslim adalah muslim, saudara bagi muslim yang lain, maka la yarbimu
Jangan seorang muslim menzalimi muslim yang lain. Wala yuslimu. Jangan menyerahkan kepada orang kafir. Dia di lapat yang lain layak dulu. Tidak boleh menelantarkan, membiarkan sesama muslim tadi. Nah, apa yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Jadi saja saudara-saudara di Palestina, saudara di Gaza, yang lain diam, seolah-olah itu bukan saudara. Nah, ini berarti sudah tidak melaksanakan apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memikirkan hajat saudaranya, karena Allah fi hajati, maka Allah juga Allah akan bantu hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka karenanya Allah akan melepaskan untuknya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman, wa man satara musliman, barang siapa menutup aib seorang muslim, yakni tidak menyebarluaskan aib seorang muslim, satara Allah yaumil qiyamah, Allah juga akan tutup aibnya nanti di hari kiamat, dan Allah akan ampuni. Hadis ini sahih disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau taklid ini sudah tidak ada, dia tidak akan terwujud ukhuwah Islamnya. Bahkan Rasul katakan unsur asal Allah liman awwalumah. Tolong saudara, sekalipun dia dalam keadaan zalim atau zalim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu zalim, ansuruhu madluman. Ya Rasul, kami paham bagaimana kami tolong dia ketika dia zalim. Kaifa ansuruhu, kaifa nansuruhu madluman zaliman. Bagaimana kami menolongnya ketika dia dalam keadaan berbuat zalim? Nabi katakan, engkau halangi dia, tahajud engkau halangi dia untuk berbuat kezaliman. Itulah cara menolong saudaramu yang berbuat zalim. Masyaallah muslimin rahmatullah. Yang kedua, ukhuwah itu akan terwujud kalau ada al-musawah, persamaan. Dalam Islam tidak ada kasta-kasta. Itu bukan ajaran Islam. Coba lihat di zaman Rasulullah SAW, semua diperlakukan sama. Ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzum yang dipandang sebagai bangsawan mencuri, Rasulullah SAW putuskan untuk dipotong tangannya. Nah, kemudian mereka merasa sedih karena yang akan dieksekusi itu adalah dari kalangan bangsawan. Lalu mereka menyuruh Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah, kamu memberikan pembelaan terhadap haddin min hududillah, atas fa'una bi haddin min hududillah, kamu mau berikan pembelaan tentang salah satu hukum had dari hukum-hukum Allah. Kemudian lulus nanti katakan dari Israel dulu begitu. Kalau yang berbuat kesalahan itu orang biasa dihukumi, tetapi dihukum. Tapi kalau mereka kalangan bangsawan tidak, lalu Nabi katakan, wallah, demi Allah, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sahabat, kalau saja Fatimah anak Muhammad mencuri, lapor dia dan aku akan potong tangannya. Jadi hal seperti ini benar-benar terlaksana di zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang mulai muncul lagi tradisi jahiliyah. Apa? Bangga dengan nasab, menghina, merendahkan nasab orang lain. Itu jahiliyah. Jahiliyah tidak akan terwujud ukhuwah Islamnya kalau begini cara kita bersaudara. Rasulullah SAW katakan, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua hal yang masih berlaku di tengah-tengah manusia. Dua hal ini adalah kekufuran untuk mereka. Kufrun di situ, kalau Imam Nawawi artikan, yakni min a'malil kufar wa akhlaqil jahiliyah. Itu adalah termasuk perbuatan orang-orang kafir dan akhlak jahiliyah. Apa itu? At-ta'u fil nasab, mencela nasab orang. Yang kedua, andiyah alal mayit, meratapi mayit. Jadi mencela, menganggap rendah nasab orang itu jahiliyah.
Itu perbuatan orang kafir, asal orang kafir. Jadi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Nabi SAW katakan bahwa Allah wahyukan kepadaku, perintahkan kepadaku supaya antawa'ahu, supaya kamu tawadhu, tidak saling sombong. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, hingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri di hadapan orang yang lain. Jadi al-fakhru bin nasab yang sekarang mulai bermunculan lagi, mulai tampak, dan at-ta'anu bin nasab, mencela nasab orang lain, itu adalah akhlak jahiliyah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang ketiga, harus ada saling memaafkan. Semua orang juga saling berbuat salah. Tidak ada manusia yang bersih. Kalau orang Arab itu katakan kapal marudullah antu'anda ma'anidu. Cukuplah seseorang itu dibilang orang yang baik, orang yang cerdas, yang pintar, kalau airnya itu bisa dihitung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu bukan berbuat salah. Fakhirul khata'in at-tawwab. Di surah Ali Imran, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, di antaranya Allah katakan wal kafirin al-ghaidha, orang-orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang keempat, harus ada tasamuh, lapang dada, toleransi, ini diterima. Kalau ini tidak kita lakukan, gampang sekali terjadi perpecahan di antara umat Islam. Perbedaan pendapat sedikit-sedikit itu adalah hal yang wajar. Perbedaan pendapat dalam masalah hukum itu biasa terjadi di antara para ulama, para fuqaha. Jangan karena kita beda sedikit saja sudah anggap orang lain ke orang kafir. Ini salah. Tidak tegur salah, tidak mengucapkan salah, atau memposisikan diri yang di luar kelompok, memposisikan saudaranya di luar kelompok umat Islam, kecuali kalau perbedaan pendapatnya tidak bisa ditolerir. Kayak misalnya menganggap ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah Nabi yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Al-Quran itu bukan kalam Allah, merendahkan syariat Islam, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ini harus diluruskan. Tapi tidak bisa diluruskan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Karena orang yang beranggapan begitu berarti sudah di luar Islam. Beranggapan bahwa ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu urusan dia, tapi jangan menganggap dia seorang muslim. Atau menganggap Al-Quran itu seperti karya sastra manusia yang lain, berarti dia juga sudah keluar dari Islam dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah hukum wajib. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi jangan sampai kita karena perbedaan kecil tadi kemudian tidak bersaudara lagi, apalagi mencela, merendahkan kelompok yang lain. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang yang beriman, jangan satu kaum mencela, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang mereka hinakan justru lebih baik dari mereka yang hinakan. Wala bisa, jangan juga sekelompok perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Asa ayyakuna khairan minhum. Bisa jadi yang dihinakan justru lebih baik dari yang dihinakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merendahkan kelompok yang lain. Dan yang kelima, takabur. Harus ada saling menanggung, senasib, sependeritaan. Begitu yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar dengan mengatakan ta'akhau kita akhwai, bersaudara kami dalam agama Allah, dua saudara.
Nah, saat itu setiap sahabat Ansor mengangkat seorang muhajir, diangkat sebagai saudara. Kalau sudah saudara, dianggap saudara, ya diperlakukan sebagai saudara. Ada yang dipinjami kebun, ada yang dipinjami tanah yang bisa diperas air susunya, dan seterusnya. Dan contoh yang kedua adalah ada seorang setelah datang kepada Rasulullah SAW, yaitu kata sahabat Anas bin Malik, kata ya Rasulullah, ini uridul ghazwa. Ya Rasul, saya ingin perang, tapi wali saya ada jahazudin. Saya nggak punya persiapan bekal untuk perang. Nah, dikatakan ini pulang, sudah kami simpulan. Dia sudah mempersiapkan segala-galanya, dia sakit. Kemudian dia datang, wahai fulan, Rasulullah SAW menyampaikan salam Rasul kepada engkau dan supaya memberikan kepadaku persiapan perang. Dia ngomong ke istrinya, apa dia fulan, kasih semuanya. Allah, la tahbisi minhu syai'an. Dia katakan ke istrinya, ya Allah, jangan kau tahan sedikit pun, semua kasih. Kalau engkau tahan, maka Allah tidak akan berkahi engkau. Maka Allah tidak akan laki, maka Allah tidak akan memberkahi untukmu kalau ada yang kau tahan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW di hadis lain katakan bahwa yang lain mingkul rajulain ahad. Dan misalnya nanti katakan hendaknya dari setiap dua orang yang berangkat satu saja. Wal ajru bainahuma, pahalanya dibagi di antara keduanya. Masyaallah muslimin rahimahullah, masih banyak lagi contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah sebabnya umat Islam berjaya karena dipegang betul ukhuwah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya buat diri saya dan buat jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya berwasiat bagi diri saya dan jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang-orang muslim. Amma ba'du, faqala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qawbiyal hajat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ahdil kafarata wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, mazzaq jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.